Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat datang pada ibadah pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2022. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Bapak Nyoman Widya. Adapun tema ibadah saat ini di antara sukses dan gagal. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dimatikan atau di silent dan masker tetap digunakan dengan benar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sama-sama kita berdiri. Panggilan beribadah dari PKJ 2, bait yang pertama. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Di antara sukses dan gagal merupakan tema khotbah kita pada ibadah hari ini, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Biarlah Tuhan boleh mengingatkan kita untuk tetap taat dan setia di dalamnya agar Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah kita memuji nama Tuhan atas kasih setianya dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga dan selanjutnya. Berbahagia
berdoa, doa pengakuan dosa saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Karena kami masih sering diliputi rasa egois, rasa iri hati, dengki, dan sombong. Kami sadar ya Bapa, itu kami lakukan karena dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Agar Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 29 bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan seterusnya. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita sambut berita anugerah dari Mazmur 105. Berita anugerah dari Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, yang demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah berita anugerah. Melalui Mazmur Daud, kita senantiasa diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji namanya, untuk mengingat perbuatannya yang ajaib yang dilakukan Tuhan, serta penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Marilah kita sambut nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 299, bait yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan diri kita dalam doa. Saya hantar. Ya Allah, kami ingin selalu bersyukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Walaupun terkadang kehidupan kami jauh dari Tuhan, namun senantiasa kasih-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami.
dan kami boleh hidup untuk tetap mengandalkan Engkau saja Tuhan. Maka Tuhan, bimbinglah dan mampukan agar kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi atas bimbingan firman-Mu, kami bisa mewujud nyatakan dalam kami menjalani kehidupan hari-hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca, mendengar firman Tuhan yang diambil pada kali ini dari Mazmur 37 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Mazmur 37 ayat yang ke-22 sampai dengan 26, yang demikianlah sabdanya. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Salam. Tema khotbah kita saat ini adalah di antara sukses dan gagal. Bapak Ibu, di antara kita semua yang hadir pada saat ini, adakah yang dalam perjalanan hidupnya belum pernah merasakan kegagalan? Sungguh luar biasa. Berkat Tuhan mengalir pada diri Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu belum pernah mengalami suatu kegagalan. Orang bijak mengatakan kegagalan adalah sukses menuju, kegagalan adalah proses menuju sukses, atau kegagalan adalah sukses yang tertunda. Mengapa kegagalan adalah proses yang tertunda? Karena untuk mencapai sukses membutuhkan proses yang panjang dan butuh waktu yang cukup lama. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita kali ini didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik. Ada song leader, ada organis, ada Bapak Ibu majelis yang mendukung ibadah pagi hari ini, ada juga tim multimedia agar jalannya ibadah ini bisa berlangsung, bisa berjalan dengan baik, agar tidak gagal. Dan tentunya semuanya ini juga ada AC, ya, AC listrik ini, listrik juga sangat kita butuhkan, penerangan untuk kita. Coba kita bayangkan kalau pada saat ini listrik mati, kemungkinan jalannya ibadah ini bisa terganggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur karena ibadah ini lengkap.
Coba kita lihat gambar di slide. Ya. Gambar di slide itu adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Thomas Alva Edison kecil dilahirkan seperti kebanyakan anak-anak biasa. Tumbuh dan berkembang seperti layaknya, dan kemudian pada saat harus sekolah, dia juga memasuki bangku sekolah seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya. Thomas kecil pada saat di sekolah, dia dianggap tidak mampu untuk bisa menyerap pelajaran dengan baik. Bapak Ibu mungkin dibayangkan ya, pada tahun 1847, 45 atau 6 tahun ke sana itu di Amerika kayak apa ya? Jangan dibayangkan seperti di Indonesia ya, pada tahun itu jangan dibanding-bandingkan dengan di Indonesia ya. Pada tahun itu kita masih sangat tertinggal. Thomas Alva Edison harus dikembalikan ke orang tuanya. Dia hanya mengenyam pendidikan selama 3 bulan pendidikan formal. Kenapa dia dikembalikan? Karena dia dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Thomas Alva Edison mempunyai kekurangan pendengarannya. Dia membutuhkan pendampingan khusus, mempunyai kebutuhan khusus Thomas Alva Edison. Ibunya seorang pendidik juga yang bernama Nancy Matthew Elliot. Nancy Matthew Elliot, ibu Thomas Alva Edison, mendidik dengan segala kekurangannya Thomas. Dia dengan cinta kasih, dengan tulus ikhlas. Disinilah peran keluarga, peran orang tua, peran bapak, peran ibu yang diberi titipan oleh orang tuanya untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi dengan pendekatan orang tuanya yang begitu baik, padahal Thomas Alva Edison mempunyai segala kekurangannya? Orang tuanya, ibunya mempersiapkan Thomas Alva Edison untuk menggapai masa depannya dengan baik, dengan segala keterbatasannya. Siapakah Thomas Alva Edison ini? Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar. Lampu pijar yang kita kenal sekarang ini dengan listrik, yang kemudian dikembangkan, dan terus dikembangkan. Apakah dengan mudah Thomas menemukan lampu pijar ini? Ya, Thomas Alva Edison membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang untuk bisa mencapai tujuannya. Dia melakukan percobaan-percobaan, melakukan eksperimen-eksperimen yang butuh waktu yang cukup panjang, sampai berapa kali? Sampai 1000 kali yang saya baca, yang saya tahu, sampai 1000 kali. Dia tidak pernah merasa gagal, dia hanya merasa bahwa ini adalah sukses yang tertunda. Maka dia terus melakukan proses-proses itu, percobaan-percobaan yang akhirnya bisa menghasilkan listrik yang kemudian bisa kita nikmati dan mungkin bisa dinikmati di seluruh dunia. Bahkan sekarang seperti sepeda motor, mobil dicanangkan untuk memakai tenaga listrik. Terima kasih kita ucapkan kepada Thomas Alva Edison yang telah memberikan yang terbaik, yang bermanfaat bagi sesama, bagi manusia, bahkan di seluruh dunia. Saya ingin cerita sedikit. Secara pribadi, saya juga pernah, bahkan sering mengalami suatu kegagalan. Saya dulu tidak punya cita-cita bekerja di belakang meja. Saya ingin bekerja istilahnya
di lapangan seperti itu. Setelah lepas sekolah, saya mencoba untuk mencari pekerjaan, melamar sana sini, ada yang memanggil, banyak yang menolak. Tapi saya juga pernah mengikuti tes assessment yang pakai sistem gugur, sampai tesnya 5 kali. Saya sudah juga mengikuti sampai tes terakhir. Tes terakhir itu berarti wawancara terakhir, yang sistemnya adalah sistem gugur. Jadi kalau sudah sekali pertama gugur ya sudah. Tapi sampai terakhir saya mengikuti tes itu, sampai wawancara terakhir, yang kalau dulu disebut pantukir, panitia penentu terakhir, itu saya sudah berada di luar kota, dimasukkan di suatu tempat di asrama, dites lagi, ternyata Tuhan belum berkehendak untuk saya bisa mengabdi di suatu tempat tersebut. Saya merasa yang pekerjaan yang kemudian saya tekuni itu tidak sasar. Saya merasa bahwa kemudian Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya, sesuai dengan talenta saya, sesuai dengan kemampuan saya, yang kemudian saya tekuni sampai saya jalani selama lebih dari 31 tahun lebih sedikit. Dalam pekerjaan itu saya diberi istilahnya sawah ladang untuk saya kelola dengan baik agar bisa berproduksi dengan baik. Itulah kalau kita tidak cepat putus asa, tidak cepat merasa gagal, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi istilahnya Bapak Ibu, kalau kehidupan manusia itu digambarkan seperti roda. Kadang ada saatnya kita di atas, kadang ada saatnya perputaran itu kita berada di bawah, ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang. Itulah kehidupan manusia. Kalau di istilah pewayangan atau falsafah Jawa itu ada cakra panggilingan. Cakra panggilingan itu bentuknya bulat, kayak di pewayangan itu juga bulat, cakra bulat, cakra itu bulat, kemudian ada jerujinya lancip-lancip itu kalau mengenai seseorang itu bisa kayak seperti digiling. Itu kalau di pewayangan cakra itu adalah senjata ampuh dari Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu menitis ke Krishna, kemudian senjata itu dititiskan juga ke Krishna. Itu mungkin bisa ditampilkan. Inilah yang namanya cakra, senjata ampuh dari itu juga ibaratkan seperti kehidupan manusia. Manusia kadang-kadang merasa di bawah, kadang-kadang ada pada saatnya kita di atas. Hanya saja pada saat kita merasa terpuruk, kita merasa di bawah, kita jangan putus asa. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kesuksesan dan kegagalan biasanya identik dengan harta, kekayaan, pangkat jabatan, kekuasaan, kedudukan, kewenangan. Dalam kehidupan berkeluarga pun, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang Kristen juga, ada yang mengalami kesuksesan, tapi ada juga yang gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Sukses dalam berkeluarga biasanya digambarkan dengan kerukunan di dalam keluarga tersebut. Mereka bisa saling mengambil peran sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing. Antara bapak, ibu, anak bisa berkomunikasi secara terbuka, saling menghargai, dan dalam keluarganya tersebut senantiasa menghadirkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kesehariannya, dan Tuhan dijadikan sebagai kepala keluarga. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ada juga dari keluarga Kristen yang walaupun sudah diberkati, sudah berjanji hanya maut yang akan memisahkannya, namun ada juga yang gagal, kemudian sampai bercerai.
Karena apa? Di dalam keluarga tersebut, bapak sering menyakiti hati istri, serta anaknya juga tidak menghargai orang tuanya. Kemudian istri juga tidak mau diatur, dan lain sebagainya, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam keluarga tersebut, yang sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu semua terjadi oleh karena kekerasan hati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, jika pada saat ini kita sedang mengalami kegagalan, kita jangan menyerah, tetap sabar dan berharap. Namun, jika sedang sukses, jangan takabur dan silau dengan kekayaan dan kesuksesan yang kita peroleh. Sebagian besar orang pernah mengalami kegagalan. Begitupun dengan Daud. Daud adalah umat pilihan Allah. Daud dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Segala apa yang diperbuat Daud, perbuatannya, perkataannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Daud senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Namun Daud juga pernah mengalami kegagalan, baik kegagalan sebagai individu maupun kegagalan sebagai orang tua. Namun Daud segera menyesali dan menyadari segala kesalahannya, kemudian bertobat dan tidak mengulangi kekhilafahnya lagi. Daud tetap memegang janji Allah. Daud mengajari kita untuk menghadapi hidup di saat sukses maupun gagal. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24 disampaikan di sini, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur adalah tulisan Raja Daud. Di dalamnya Raja Daud memperlihatkan beberapa hal untuk diperhatikan oleh umat Tuhan, yaitu tentang perbedaan hasil yang dicapai antara orang fasik dan perbedaan yang dicapai oleh orang-orang yang benar. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan ayat 26 menegaskan untuk orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, anak cucunya tetap menjadi berkat. Orang-orang yang benar di hadapan Allah, anak cucunya akan tetap menjadi berkat. Bapak Ibu, mari menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah. Saat ini kita sedang menjalani masa bulan keluarga. Momen yang sangat tepat untuk kita mengevaluasi diri. Kita flashback ke belakang, kita lihat apakah kita sudah menjalani kehidupan berkeluarga secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apa yang perlu kita perbaiki untuk ke depan yang lebih baik lagi agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Jadikanlah keluarga kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kepala keluarga dan ajarkanlah pada anak cucu kita untuk menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan. Hiduplah berbahagia bersama keluarga, tapi bermanfaat bagi sesama dan baik di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapa Allah surgawi, puji syukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami lewat Mazmur Daud bahwa kami untuk tetap taat dan setia kepadamu walaupun dalam kondisi yang berbeda-beda. Walaupun kami sedang mengalami kegagalan,
Walaupun kami sedang mengalami pergumulan, tetapi Engkau ingatkan kami bahwa hanya Engkau-lah Tuhan yang mampu mengangkat kami dari hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Tuhan, kami berterima kasih, mampukan dan kuatkan agar kami, anak-anak-Mu, warga GKJ Pekalongan ini bisa menjalaninya dengan baik. Amin. Akan ada persembahan pujian dari adik-adik kita, anak-anak kita dari SD Masehi. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Cek satu. Percaya semua untuk kebaikanku.
ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Masehi Pekalongan. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara semua. Kurang keras. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada anak-anak kami. Demikianlah penampilan dari anak-anak kami SD Masehi Pekalongan. Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan sesuatu. Salah satunya adalah profil SD Masehi Pekalongan. Monggo Bu Anis. Bisa? Sambil menunggu Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa sebelumnya saya mengucapkan juga kepada segenap pengurus yayasan yang dengan segala daya upaya selalu mendampingi SD Masehi. Perlu diketahui Bapak Ibu, SD Masehi adalah SD Kristen satu-satunya yang berada di Pekalongan. Tentunya banyak prestasi Bapak Ibu, banyak prestasi yang telah kami capai. Terus untuk fasilitas jangan khawatir Bapak Ibu, fasilitas kita sangat komplit mulai dari ruang kelas, komputer, berbagai ekstrakurikuler, dan juga ruangan sangat mumpuni, perpustakaan, ruang ibadah, dan juga ruang seni ataupun aula Bapak Ibu. Tapi sayang sekali, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang mengisi ini, anak-anak ini adalah 90% dari jumlah SD Masehi. Yang lain ini kemarin sakit, ada yang sakit ataupun pergi dengan Bapak Ibunya. 90%. Tidak lebih dari 50 anak dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Tepatnya jumlahnya adalah 41 anak. Sungguh miris sekali. Dan itu yang berhasil didata oleh Dapodik hanya 36 karena sisanya belum ada akte lahirnya. Jadi Bapak Ibu yang mengantar anaknya di sini mohon akte diurus. Meskipun demikian Bapak Ibu, kita tidak kalah dengan SD-SD lainnya. Kita punya guru-guru yang berprestasi. Salah satunya adalah beliau Bu Dresti. Dalam setiap ikut tes, ikut lomba-lomba guru, Bu Dresti selalu menjabat ranking yang terbaik, di antaranya Google Master Training. Dia sudah melampaui level 2. Di kota Pekalongan itu cuma ada beberapa Bapak Ibu. Dan kita punya seorang ahli IT yang luar biasa. Salah satunya adalah SD Masehi. Dan juga agen PMM. PMM adalah agen profil Merdeka Mengajar yang saat ini sedang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Bu Dresti salah satunya. Dan bisa mengampu kemarin menjadi tutor SD dan SMP ya Bu Dresti. Sampun, inilah profil SD Masehi. Suaranya.
Inilah salah satu program unggulan kami adalah retreat pengembangan rohani untuk siswa-siswa Bapak Ibu. Mohon maaf suaranya tidak bisa ditampilkan. Inilah guru-guru SD Masehi. Ini prestasi-prestasi yang kami raih. Tempat kami sangat strategis Bapak Ibu, dekat dengan pemerintahan kota Pekalongan. Sangat mudah sekali dijangkau. Fasilitas sekolah, lapangan luas, tempat ibadah, ruang komputer, perpustakaan, dan ruangnya lingkungan sekolahnya adem, banyak pohon-pohonnya Bapak Ibu. Dilanjut saja tidak apa-apa. Ekstrakurikuler, berbagai ekstrakurikuler. Itu alamat kami. Itulah profil dari SD Masehi. Mohon maaf karena suara tidak bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu, kami sungguh-sungguh sangat memohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf jangan sampai sekolah Kristen satu-satunya di kota Pekalongan ini tinggal nama seperti SMP, SMA. Karena mendirikan sekolah Kristen, sekolah berbasis agama, itu sangat susah sekali izinnya. Andai kata Bapak Ibu, seandainya satu saja gereja-gereja di Pekalongan ini mengirimkan satu anak asuhnya, maka Masehi akan bangkit lagi kembali jaya. Untuk SPP sangat murah sekali karena kami berbasis pelayanan. SPP hanya 200.000 sudah include semua. Untuk ekstrakurikuler sudah tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami mohon doa dan dukungan. Jangan jauhi kami, rangkul kami. SD Masehi mungkin ada yang berkata bukan dari bagian dari gereja-gereja. Tapi ingat Bapak Ibu, SD Masehi adalah saudara seiman. Bibit-bibit unggul untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Menjadi akar dari keluarga yang dididik setiap hari untuk menjadi tumbuh dengan iman-iman Kristen yang loyal. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Bintang. Mari kita dukung program pengembangan untuk SD Masehi. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan banyak anak-anak kita yang nantinya kita sekolahkan di SD Masehi. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantar. Segala hormat dan puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat karunia dan damai sejahtera yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasa cukup, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan ini. Bukan hanya berkecupan soal harta duniawi, namun juga kehidupan yang damai, kehidupan yang senantiasa diliputi dalam kasih Tuhan yang sangat kami syukuri saat ini. Tuhan, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah setiap keluarga Kristen, agar kami dapat menjadi terang dan garam dalam keseharian kami, baik di dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan-lingkungan yang lain. Mampukan di tengah keluarga kami untuk membangun relasi yang baik. Sebagai orang tua, kami mampu memberi rasa aman. Kami bisa mengayomi dan melindungi, membimbing, dan kami bisa memberi kehidupan yang layak untuk mempersiapkan masa depan anak cucu kami. Tentu ini bukanlah hal yang mudah dijalani, namun yang akan memberi pertolongan adalah hanya Tuhan saja. Tuhan pula yang akan mengenapinya. Sebagai anak, kami bisa menghormati dan mematuhi serta menjalankan kehendak orang tua kami, agar nantinya kami bisa menjaga martabat dan nama baik orang tua. Kami bisa menjadi keluarga yang harmonis, yang penuh dengan ungkapan syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, agar upaya kami membangun relasi keluarga yang harmonis bisa terwujud. Kami juga teringat untuk para Adi Yuswo yang dalam kerapuhannya, kiranya Engkau tetap rawat dan penuh kasih, agar para sesepuh kami senantiasa tetap bersyukur dalam keterbatasannya. Yang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau jamah dengan tangan-Mu yang lembut. Engkau kuatkan dan Engkau hibur. Yang sedang berkumpul dalam keluarganya, kiranya Engkau beri kelegaan. Kami selalu mengingat anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja, karena Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan orang-orang percaya. Anak-anak kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ya Allah, kiranya Engkau akan terus menyertai mereka, dan biarlah dalam pergumulannya mereka tetap mengingat akan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga merasa bersyukur karena kami boleh bersekutu di gereja ini, dan biarlah melalui persekutuan ini iman kami boleh terpelihara dan tetap boleh memuji-muji nama-Mu. Bapa, berkatilah apapun profesi kami, baik kami sebagai pegawai, pekerja swasta, petani, apapun juga Tuhan, agar kami bisa mewujud nyatakan kami bisa mensejahterakan keluarga kami dengan penuh kemuliaan nama Tuhan.
Berkati juga Tuhan para pemimpin kami, agar dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, bagi masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memampukan. Ya Allah, inilah serangkaian permohonan dan ungkapan syukur. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengaturkan persembahan. Dasar firman sebagai persembahan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil bersama-sama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru, NKB 133, bait pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, dan selanjutnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita nyanyikan lagi bait pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Jemaat kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan ini dalam doa saya antarkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat dan anugerah yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa, perkenankanlah kami pada saat ini mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur yang terambil dari sebagian berkat-berkat yang telah kami terima.
Kiranya melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan, melalui pelayanan di gereja GKJ Pekalongan ini. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini Bapa. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkannya. Bapa, demikian seru doa kami. Dosa yang terselip dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon pengampunan. Karena semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 164 bait yang pertama. Jalan hidup tak selalu tanpa kebut yang pekat, dan selanjutnya. Jalan hidup tak selalu tanpa kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Pelangi kasih yang kekal, habis hujan tampak pelangi bagai janji di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kidung Jemaat 346 bait yang pertama sebagai nyanyian penutup pada ibadah kita hari ini. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan